Pernah nggak kamu bertanya kenapa Indonesia, negeri dengan ribuan pulau dan tradisi mistik ribuan tahun, justru menganggap spiritualitas adalah hal yang tabu? Sementara di dunia barat, yang miskin akan tradisi dan warisan hal tersebut, justru menjadikan astrolog, healer, atau praktisi spiritual lainnya sejajar dengan psikolog. Nah, ada yang tidak beres di sini. Jadi mari kita kupas mengenai warisan spiritual Nusantara. Indonesia adalah center of spirituality dan setiap suku punya center kosmologinya sendiri. Dari kebatinan Jawa, lontar Bali, tabib Bugi, sampai suluk sufi di Aceh. Semua menyimpan pengetahuan yang dalam, mulai dari tubuh, alam, dan langit. Nah, bayanginnya gini, sebelum Barat mengenal psikologi, nenek moyang kita sudah paham bagaimana tubuh manusia beresonansi dengan alam semesta. Tapi sayangnya harta karun ini justru dikubur hidup-hidup. Terus kenapa Kak? Kok jadi hal yang tabu kalau memang benar itu adalah warisan Nusantara? Nah, jawabannya ada 3 lapisan. Yang pertama itu kolonialisme. Ilmu batin dicap sesat atau klinik supaya rakyat mudah diatur. Yang kedua, masuknya doktrin agama formal yang sering menolak tradisi lokal. Bukan karena salah, tapi dianggap mengancam otoritas. Yang ketiga adalah modernisasi. Nah, sistem pendidikan kita itu diadopsi dunia barat, tapi hanya setengah. Materialisme diambil, spiritualisme dibuang. Nah, hasilnya spiritualitas kita dianggap rendah, sedangkan di dunia barat, yang haus akan ilmu batin malah meneliti dan mengakui. Di dalam dunia barat, astrolog itu disejajarkan dengan para konselor, dan healer bisa bekerja sama dengan dokter, dan meditasi dipelajari di setiap universitas. Sementara di Indonesia, astrolog masih dianggap main-main. Begitu juga dengan healer yang masih dicibir bahkan dianggap penipu. Nah, inilah ironisnya. Negara yang paling kaya justru menutup diri. Sangat berbalik dengan negara yang justru sangat miskin akan ilmu kebatinan, tapi sangat terbuka dan menghargai. Dan ini terjadi bukan karena bangsa kita bodoh, bukan juga karena masyarakat kita malas, tapi karena narasi selama ratusan tahun lalu memang sengaja dibentuk. Spiritualitas ditabukan agar bangsa ini tidak sadar betapa besar kekuatan dirinya. Karena bayangkan saja bagaimana jika rakyat Indonesia benar-benar sadar akan siapa dirinya. Kita tidak hanya sekedar menjadi pusat ekonomi dunia, tapi juga pusat kesadaran dunia. Jadi percayalah, Indonesia tidak sedang kekurangan spiritualitas, tapi Indonesia sedang kurang keberanian untuk mengakuinya. Nah, dan inilah misi kita hari ini, untuk mengembalikan wibawa spiritualitas Nusantara, menunjukkan bahwa astrologi, healing, ilmu batin itu bukan klinik, tapi itu adalah sains jiwa yang sama sahihnya dengan sains fisika dan psikologi. Karena percayalah, di saat Indonesia berani mengangkat semua hal yang memang sudah diwariskan leluhur kita, dunia itu akan melihat bahwa pusat kesadaran memang ada di sini, di Indonesia, di Nusantara, di tanah kita, di jiwa kita. Dan mungkin di dalam diri kamu saat ini yang sedang mendengarkan narasi ini. Dan kalau kamu bertanya, kenapa Indonesia Kak? Kenapa bukan Mesir yang punya piramida? Kenapa juga bukan India Kak yang punya ribuan yogi? Atau bahkan kenapa nggak Peru Kak yang punya Machu Picchu? Kalau pertanyaannya kenapa harus Nusantara? Sebuah negeri kepulauan yang sering dianggap hanya negara berkembang yang justru mempunyai gelar The Spiritual Center of the World. Dan jawabannya dimulai dari bumi. Jadi gini, Indonesia berada tepat di jalur Ring of Fire, jalur gunung berapi terbesar dunia. Dan gunung berapi bukan hanya sumber bencana, tapi juga sumber energi yang paling murni. Mulai dari magnet, mineral, getaran elektromagnetik yang mengisi tanah dan air kita. Itulah sebabnya kenapa rempah kita harum tidak tergantikan dan hanya bisa tumbuh di sini. Dan bukan hanya itu aja, gunung berapi itu memberi frekuensi kesadaran bagi siapapun yang lahir di tanah ini. Semua jiwa yang lahir dan hidup di sini lebih mudah terkoneksi ke kosmos, lebih dekat akan tanda-tanda, dan lebih dekat juga pada langit. Dan Indonesia berada pada titik silang dunia, pertemuan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, juga benua Asia dan Australia yang bersinggungan. Dan secara kosmik, ini adalah cakra bumi. Energi global itu berputar dan berlabuh di sini. Itulah sebabnya Nusantara jadi tanah persinggahan. Mulai dari pedagang Arab, India, Tiongkok, sampai Eropa. Dan ingat, bukan hanya manusia saja yang singgah. Banyak juga jiwa-jiwa dari peradaban dunia yang memilih lahir di sini. Dan untuk apa? Untuk ikut menjaga titik kesadaran ini. Indonesia ini, negara kita, itu adalah miniatur dunia. Indonesia, tanah tercinta kita, memiliki 17.000 pulau, 700 bahasa, dan ratusan suku. Jadi sudah jelas Nusantara ini adalah miniatur dunia. Semua karakter, semua elemen, semua pola
sosial sudah ada di sini. Jadi percayalah, kalau Indonesia bisa bangkit dengan kesadarannya, itu bukan sekedar kebangkitan nasional, tapi itu adalah kebangkitan cetak biru umat manusia atau kebangkitan blueprint umat manusia. Percayalah, karena sejak ribuan tahun nenek moyang Nusantara menyimpan ilmu kosmik. Mulai dari kalender langit Jawa, lontar Bali, tabib Bugis, sampai suluk Aceh. Ilmu ini mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah cerminan jagat raya dan alam semesta bisa dibaca dari gerak bintang. Karena ingat, sebelum Barat mengenal psikologi, leluhur kita sudah paham energi jiwa. Dan sebelum Barat mengenal medis modern, leluhur kita sudah punya pengobatan energi. Dan inilah harta yang membuat Nusantara bukan hanya sekedar kaya budaya, tapi juga kaya akan ilmu jiwa dan kosmos. Gudangnya ilmu jiwa dan kosmos ada di sini. Kita semua ini. Kalau kita bahas mengenai datangnya kolonialisme, kalau benar mereka datang hanya karena urusan rempah, mereka bisa mendapatkannya di India atau Sri Lanka. Dan kalau cuma lada aja, mereka bisa menanamnya di Afrika. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka sampai 350 tahun di Indonesia? Karena yang mereka incar bukan hanya rempah. Mereka mengarsipkan naskah mistik Nusantara. Mereka menyedot energi dari tanah cakra bumi ini. Dan yang paling teramat jahat, mereka menanamkan stigma bahwa spiritualitas di negeri kita ini adalah klinik. Mereka menanamkan stigma bahwa spiritualitas di Nusantara kita ini adalah menyesatkan. Sementara mereka mencuri hal tersebut. Dan mereka menanamkan stigma seperti itu agar bangsa ini tidak sadar betapa kuat sebenarnya bangsa ini. Agar kita merasa kecil di tanah yang sesungguhnya adalah pusat dunia. Tapi lihatlah dan dengarlah ini. Meski berabad-abad disembunyikan, kebenaran akan selalu kembali. Dan hari ini, generasi baru mulai bangkit. Mulai dari astrologi, healing, meditasi, dan ilmu batin, semuanya kembali bermunculan lagi, walaupun masih dianggap tabu. Karena percayalah, jiwa Nusantara tidak bisa dibungkam selamanya. Dan energi bumi ini akan terus berdenyut untuk memanggil anak-anaknya agar kembali mengingat bahwa kita bukan bangsa kecil, bahwa kita bukan bangsa terbelakang. Kita adalah penjaga, titik pusat kesadaran dunia. Jadi ingatlah, jika kamu bertanya, kenapa Indonesia? Karena hanya di sini, di Nusantara, mulai dari tanah, air, langit, dan jiwa bersatu menjadi harmoni. Karena hanya di sini, miniatur dunia dipersiapkan untuk menjadi contoh kebangkitan. Dan karena hanya di sini, frekuensi bumi dan kosmos bertemu. Indonesia bukan kebetulan. Indonesia adalah blueprint spiritual dunia. Dan kamu yang lahir di sini bukan tanpa alasan. Karena percayalah, tugasmu adalah mengingat, menjaga, dan kembali menyalakan cahaya itu. Dan Skyward Return di sini mengingatkan kamu, mengingatkan kita, agar kita kembali